Masya Allah, dalam video kali ini Ustadz Khalid Basalamah menceritakan kepada kita semua bagaimana proses kematian yang akan dialami oleh orang-orang beriman, orang-orang fasik, dan orang-orang kafir. Dalam video kali ini Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebatas pengakuan saya adalah orang Islam, saya adalah orang beriman kepada Allah, akan tetapi pada hakikatnya kita jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi dan memberikan motivasi kepada kita semua sehingga kita bisa berubah menjadi hamba yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa tunduk, patuh dan taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi inspirasi kebaikan buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Pernah satu kali Nabi kubur sahabat. Ada sahabat yang meninggal dikubur. Habis kubur, Nabi SAW ceramah. Dan ini tradisi yang Nabi selalu terapkan. Disunnahkan setiap dai, ustadz, kalau ngantar jenazah jangan buru-buru bubar. Ceramah di situ di kuburan. Ingatkan orang masalah kematian. Di kuburan tapi ya. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW ceramah di situ. Waktu sahabat sudah dikubur, kata Nabi SAW, ketahuilah, kalau orang mukmin meninggal dunia. Siapa orang mukmin? Orang yang sudah mengamalkan 5 rukun Islam dan diikuti keyakinan dengan 6 rukun iman. Kalau Bapak Ibu sholat, Allahu Akbar, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Ini nanti akhir hari kiamat saya terima nggak pahalanya? Ada surga nggak? Ini masih muslim, belum mukmin. Mukmin itu Allahu Akbar, Allah ada ngelihat. Baca ini tahu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman, tahu lagi ngobrol sama Allah. Dia ngobrol sama Allah, gitu kan? Jadi beda. Tahu malaikat catat, tahu ini akan dia bentuk terima pahala dalam bentuk pahala hari kiamat, tahu akan masuk surga. Itu namanya mukmin. Nah, orang mukmin kalau meninggal dunia, kata Nabi SAW, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Tolong garis bawah Bapak Ibu sekalian, saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini bukan untuk testimoni ini. Ini bukan untuk tes-tes, bukan untuk seremoni rame-ramein, bukan. Ini yang saya ceritain wahyu. Artinya Bapak Ibu, wallah, demi Allah akan lihat nih. Ini wahyu, Nabi SAW yang sampaikan. Kata Nabi, kalau orang mukmin meninggal dunia, datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang, yang duduk di kiri kanannya, membawa kain kafan dari surga. Dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, kembali kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Kata Nabi SAW, maka ruhnya keluar dari tubuh orang mukmin itu lebih cepat daripada air dari mulut kendi tadi. Seperti ini, ini kalau kita tuang, ya, airnya kalaupun ada di sini, maka air yang kita tuang ini, ruhnya lebih cepat daripada ini. Jadi cepat sekali keluarnya gitu. Seperti air dari mulut kendi. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat rahmah, ruhnya ya, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Menembus 7 lapis langit. Menembus 7 lapis langit. Nomor mobil RM 2044. Lampu mobilnya nyala. Sudah? Nomor RM 2044. Takut aki. Sini, orang sini bilang aki ya. Baterainya nanti habis. Kalau Indonesia baterai itu yang kecil-kecil, yang untuk itu baru baterai. Kalau yang besar itu aki. Baiklah. Sampai mana tadi ini? Baik. Menembus langit ke-7. 7 lapis langit. Setiap menembus 7 lapis langit tadi, setiap menembus, semua malaikat di langit berkata, ruhnya siapa ini? Nanya malaikat rahmah yang membawanya. Malaikat kasih sayang. Kata malaikat rahmah, ini fulan bin fulan.
namanya dia yang paling baik di dunia. Lalu malaikat-malaikat yang di langit berkata, semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami. Setiap malaikat di langit berharap ruh ini lewat di sisinya. Padahal sebenarnya ada jalan tertentu yang dikasih sama Allah untuk langit. Tapi semua malaikat itu berharap. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh ini mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Semoga kita insya Allah masuk ini. Yang terjadi adalah, sampai ruh ini ke langit ke-7, terdengar suara dari langit, Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dikembalikanlah dia ke dunia bersamaan dengan diantarnya ruhnya oleh kerabatnya. Jadi waktu dipikul, masuk di kuburan, begitu dia masuk ke kuburan, ruhnya juga masuk ke dalam. Lalu kata Nabi SAW, 3 langkah orang ini jalan, pengantarnya pulang, dia masih dengar suara sendalnya. Setelah itu malaikat akan datang, dudukkan dia. Tanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? 3 pertanyaan mutlak. Kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, maka masuk dalam firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk menjawab kebenaran di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, di dunia kalau dia sudah belajar tentang Islam, kalau orang bertanya dia bisa jelasin. Kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, dia bisa jelasin. Kemudian di akhirat adalah pertanyaan malaikat di kuburan. Dia akan jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran. Ini orang mukmin nih. Lalu dibukakan oleh malaikat untuknya pintu neraka. Pintu neraka. Siksaan, orang teriak, jeritan, bakar api, orang dicincang, teriak, ketakutan dia. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, nggak jadi masuk sini, ditutup. Dibuka pintu surga. Dayang-dayang, permadani, istana. Kata malaikat, ini tempat kau sekarang. Maka si mayit ini berdoa, ya Allah, cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, bersih, saking sempurnanya orang itu sampai mayit ini bilang apa? Siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, orang yang datang tadi, saya amal solehmu. Sholat, puasa, zakat, haji, bakti sama orang tua, ini semua majelis ilmu begini. Saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakan jalannya ke surganya setiap pagi dan sore. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Ya, ini orang beriman. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang itu fasik, siapa fasik tadi? Nah, siapa yang bisa nih saya kasih buku? Muslim masih buat dosa. Jazakallah khair, nanti dapat hadiah. Berapa orang yang jawab dikasih nanti insyaallah. Ada saya bawa buku dari Jakarta. Jadi kalau orang fasik, Muslim tapi masih buat dosa, tidak sempat taubat sebelum meninggal. Buat dosa tidak sempat taubat. Kalau taubat gak masalah, tapi kalau tidak sempat taubat ini masuk. Dan orang kafir, proses matinya sama. 1, akan datang kepadanya 3 malaikat. Di kiri kanannya malaikat azab, penyiksa, bawa kain kafan dari neraka. Di ubun-ubun kepalanya malaikat maut yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada murka Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, nggak berani keluar. Kata Nabi SAW, malaikat maut mencabut dengan keras. Seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar. Belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat penyiksa kiri kanannya, bungkus kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama, tidak ada malaikat yang membukakan pintunya, dan semua malaikat di langit mengatakan, ruhnya siapa yang sungguh buruk ruh ini? Semoga Allah tidak membuat ruh ini lewat di sisi kami. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bau bangkai. Wa na'udzubillah. Kemudian terdengar suara dari langit, jadi tidak sempat naik di langit nih. Terdengar suara dari langit, Allah berfirman, catatkan hambaku itu termasuk penghuni neraka. Di sana dan kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan kembalikan. Saya akan bangkitkan, diantar kembali ruhnya, bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Masuk kuburan, masuk juga ruhnya.
Orang melangkah 3 langkah dia masih dengar, kemudian malaikat datang dudukkan dia. Tanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kalau dia muslim tapi fasik, Bapak Ibu tolong garis bawah ini. Tidak sempat taubat, biar dia hafal mati. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran, demi Allah nggak bisa jawab. Kata Nabi SAW, fasik tadi sama kafir sama-sama mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dibukakan pintu neraka, pintu surga. Dayang-dayang, permadani, taman yang luas, kehidupan yang luar biasa. Kagum dia. Kata malaikat, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini, cuma kamu yang bodoh. Kamu haramkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu neraka. Siksaan, orang dicincang, orang teriak-teriak, dipotong. Nih, lihat. Kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan kau tidak bisa menghindar darinya. Maka si mayit berdoa, ya Allah, jangan cepatkan waktu. Jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, badannya busuk, menakutkan sekali. Sampai si mayit ini bilang apa? Pergi kamu. Siapa kamu? Ini sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Dia bilang, saya amal burukmu. Zina, dusta, riba, ini semua jadi makhluk yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW menutupan hadis Bukhari ini, Allah mengutus malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Bagaimana Allahu a'lam? Malaikat ini tugasnya hanya menyiksa di kuburan. Yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalik, mereka tidak akan mampu membaliknya. Karena beratnya. Dipukul ke mayit ini, hancur dia, diutuhkan lagi. Dipukul, hancur, diutuhkan lagi, sampai hari kiamat. Riwayat yang lain mengatakan, dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusaknya. Tulang-tulang rusuknya sampai seperti ini. Diutuhkan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Kata ulama hadis digabungkan dua-duanya. Sambil dipukul, sambil diremukkan. Buka lagi. Begitu terus sampai hari kiamat.